Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali dalam rangka pengajian rutin setiap malam Kamis. Semoga pengajian ini membawa manfaat, ilmu manfaat, barokah, amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan kemarin tentang ahad, wahdah dan wahid. Ini banyak pertanyaan kemarin pada saya tentang ilahukum ilahu wahid. Pertanyaan Mas Ami kemarin. Terus ada yang bertanya lagi, disuruh terangkan tentang ahad dan wahid. Kalau kita sudah mengerti, kenapa kita ini masih ada keraguan, masih ada ketidakpercayaan, masih adakah rasa tidak yakin? Bagaimana solusinya? Ini pertanyaan yang sangat bagus ini, karena manusia ini umumnya kebanyakan ini manusia yang ragu akan adanya wahid, wahdah dan ahad. Ini yang saya terangkan, nanti sekelumit, nanti bisa bertanya atau bermusyawarah. Di dalam ilahukum ilahu wahid, ini hubungan antara Tuhan dengan alam semesta. Maksudnya ilahukum ilahu wahid, ilahukum tineng utawi Tuhanmu semua, ilahu wahid, Tuhan wahid, tunggal. Maksudnya apa ini? Semua di alam semesta ini, baik manusia, jin, apalagi hewan, tumbuhan, semua yang ada di alam semesta ini, malaikat, ini satu Tuhan. Ini. Kalau berbicara dengan agama, satu Tuhan. Sebenarnya hakikatnya itu satu Tuhan. Baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, sebenarnya ilahukum ilahu wahid. Ini yang ada di surat Al-Baqarah ayat 163. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Pertanyaan Mas Ami kemarin, kenapa kok diteruskan la ilaha illa huwar rahmanur rahim? Nah, ini nanti hubungannya dengan kasih sayangnya Tuhan. Kamajuri, Bapak, semua yang ada di sini ini tetap butuh Tuhan. Sehingga apa? Pencapaiannya nanti ulas asihnya Allah. Ulas asihnya Tuhan yang namanya Allah itu. Mohon maaf, kita ayo masukkan secara akal. Saya, semua yang ada di sini ini hidup tanpa Tuhan tidak bisa. Karena rezekinya sampian, yang mau kerja, yang mau minum, makan, ini tetap campur tangannya Tuhan. Tetap campur tangannya Allahu Rabbul Alamin. Ini nanti berkaitan dengan kepercayaan. Biar kita
hati ini ada keimanan. Ini sekelumit. Di surat Al-Kahfi juga ada ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ayat ini menerangkan Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Nah, sesungguhnya saya ini, katanya Kanjeng Nabi, basyarun, manusia, mislukum umpamanya sampian semua. Sama. Tapi yuha. Ustaz Kanjeng Nabi dikasih wahyu oleh Allah. Ini lainnya. Bedanya ini. Kemarin-kemarin itu ada yang bicara sama, semua manusia itu sama. Memang sama tapi ilmunya tidak sama. Di sini. Yuha. Annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu semua ilahun wahid. Tuhan yang esa. Allahu Rabbul Alam. Faman kana yarju. Kalau kamu menginginkan liqa'a rabbih, ketemu sama Robnya, falyamal amalan soleh, maka kamu harus berbuat baik. Nah ini berbuat baiknya ini bagaimana? Ini apakah kita harus sholat, sedekah, haji? Apakah itu yang diandalkan? Ini wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka kamu jangan syirik dengan ibadahmu kepada Allah. Jadi sampean kalau sudah ibadah, melakukan ibadah penghambaan, jangan menyekutukan Allah. Sampean penghambaan, Kak Majuri ingin menghamba kepada Allah dengan cara apa? Bersolat. Allahu Akbar. Mengaku dirinya solat. Nah ini jangan diaku. Kalau belajar ilmu hakikat, jangan. Kenapa kok usolli? Nah, ini pertanyaan kemarin. Usolli saya. Nah ini, saya solat. Nah, apakah saya ini? Nah ini maka kita harus mengerti tentang hakikat. Ini sehingga apa? Nanti ketemunya liqa'a rabbih, ketemu sama Robnya, maka nanti di makomnya ini nanti makomnya fana dan bako. Fana tidak ada keiguan, bako selalu kehadiran Allah. Nah, di sini jawabannya. Kenapa manusia ini ragu? Ini pertanyaan kemarin ini. Singkat aja. Kenapa saya ini ada keraguan, ketidakpercayaan, kurang yakin? Kenapa? Karena manusia ini liqa'a rabbih falyamal amalan soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Timbul ketidakkepercayaan, keraguan ini karena tidak ketemu sama Allah. Caranya falyamal amalan soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ini banyak nanti keterangannya. Terutama nanti belajar di Dikru Sirrul Asror. Karena orang ragu ini seumpama Kak Majuri punya ilmu, satu ilmu kadang
Apa iya ya, apa tidak? Ini. Mas Faruk, seumpama sholat, apa sholat saya diterima apa tidak? Ini ada keraguan. Karena keimanannya ini tidak, kalau belajar di mukasafah musyahadah, tidak mukasafah dan musyahadah. Mukasafahnya ini kelihatan, musyahadahnya penyaksian. Juga keilmuan juga seperti itu. Maka kalau ingin keraguan ini habis, artinya tidak muncul, memang manusia. Manusia itu ada. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini di sudur ini ada. Ketidakkepercayaan. Oh, bagaimana ya nanti, katanya Kak Majuri, saya nimbang apa Kak Majuri? Nimbang besi tua. Apakah nanti ada untung? Apa rugi? Ini pasti ada keraguan. Kalau sudah Kak Majuri ini sudah di makom fana dan beko, insya Allah tidak ada keraguan. Karena apa? Karena di makom fana dan beko ini apa namanya, menjalani mukasafah dan musyahadah. Maka mohon maaf, banyak orang mohon maaf ini, rizkinya tidak lancar, rizkinya sedikit. Kenapa? Karena keimanannya tidak liko arabbihi. Karena apa? Monggo. Allah ini ya Ghaniyu, ya Fattahu, ya Razak. Allah maha kaya. Allah maha pembuka. Ya Fattah. Allahu ya Razak. Allah yang memberi rizki. Kalau kita iman, percaya, tidak ragu, insya Allah sampean tidak miskin. Ini, insya Allah sampean tidak kekurangan. Insya Allah sampean tidak berpikir sesuatu, wah saya bagaimana ya anak saya nanti, bagaimana istri saya. Tidak. Di sini iman bekerja. Sehingga apa? Nanti pencapaiannya nanti ihsan. Karena di tingkatan agama ini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kebanyakan orang ini hanya di agama Islamnya saja. Mengetahui syariatnya bagaimana, begini, begitu. Tapi imannya kosong. Imannya turun naik. Jadi tidak ketemu dengan ihsan. Ini, maka kita harus belajar baik syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Kalau sudah belajar nanti sirur asror, insya Allah hilang keraguannya. Insya Allah kalau tidak percaya hilang. Kalau tidak yakin hilang. Karena di sirur asror ada 3 tingkatan. Ada di sirur asror itu su'aul basiroh, ada hakul basiroh. Kalau sudah di hakul basiroh, hakul yakin, sudah tidak ada keraguan. Kalau masih di su'aul basiroh, rasanya
kopi pahit. Masih dirasa, kalau tidak hakul basiroh, hakul yakin, tidak bisa. Apa pahit ya? Apa manis ini? Ini di su'aul basiroh. Kalau sudah hakul yakin, hakul basiroh, ini manusia keraguan hilang. Rasa tidak percaya hilang. Sehingga apa? Nanti makomnya di makom fana dan bako. Kalau sudah makom bako, kita sudah selalu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Enak, bahagia, tentrem. Apa yang tidak bisa dikerjakan kalau sudah di makom bako? Doanya selalu terkabul. Apa yang kita inginkan, insya Allah sukses. Karena manusia ini di makom bako. Karena makom bako ini berproses. Ada tazkiyah, pertama penyucian diri. Ada mukasafah, ada musyahadah, ada tahalli, tajalli. Lalu makom fana dan makom bako. Ini. Kalau orang am, iya. Orang am ini selalu ada keraguan. Ibadah saya gimana ya? Haji saya apa diterima apa enggak? Sholat saya diterima apa enggak? Puasa saya diterima apa enggak? Ini. Kalau sudah makom bako tidak peduli. Diterima apa tidak? Tidak peduli. Karena sudah makomnya makom bako. Makom kehadiran Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ma'akum. Jadi selalu bersama. Contohnya kehadiran Allah itu gimana? Apakah Allah ada di sini? Nah, kemarin ada yang bertanya. Apakah Allah ada di kamar juri? Iya, betul. Tapi bukan datnya. Apa yang ada? Yang ada itu asma'nya, sifatnya, af'alnya. Contoh, kamar juri sekarang duduk atau melihat, itu ada sifatnya Allah. Basor, kamar juri basor. Tapi yang basor ini siapa? Bukan kamar juri, tapi yang basor itu Allah. Nah, ini yang dinamakan makom fana. Tidak ada. Tidak merasa kita. Egonya itu dihilangkan. Saya itu tidak ada. Ini yang namanya Allah itu wa huwa ma'akum aynama kuntum, di makom fana. Lalu makom bako ini kehadiran, selalu kehadiran Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua. Nah, ini tidak ada keraguan. Walaupun sampean ingin kaya, kalau sudah mantap dan yakin, insya Allah. Karena apa? Allah sendiri sudah zat yang goni. Ya Fattahu, ya Ghaniyu, ya Razzaq. Makanya amalan-amalan asma yang selalu diwirdah oleh orang syariah atau orang torekot. Ya Allah, ya Fattahu, ya Ghani, ya Razzaq. Ini selalu disebut.
Ini asma. Sifat, gimana sifat? Sebenarnya kita ini ya Razzaq. Sebenarnya kita ini ya Ghani. Sebenarnya kita ini ya Fattah. Pancaran daripada Allah. Ini namanya Nurullah. Contoh, Kak Majuri tadi memberi pisang. Ini sudah memberi rezeki pada sampian semua. Tapi siapa yang memberi? Baru ke fana. Tidak, engkau lo beri. Ini sudah campur tangan Allah. Sehingga apa? Bako. Maka di bako ini selalu kehadiran Allah. Ini maksudnya pelajaran hakikat di situ. Jadi manusia ini, mohon maaf, manusia ini makanya di dalam wahdahu la syarikalah ini hubungan antara Tuhan dan manusia. Tidak Tuhan dengan jin, tidak Tuhan dengan malaikat, tidak Tuhan dengan hewan. Antara manusia dan Tuhan. Makanya yang paling sakti, yang paling berilmu itu manusia, bukan yang lain, bukan malaikat, bukan iblis. Sampai sekarang ini manusia bisa menghancurkan satu negara. Dengan apa? Dengan nuklir. Sampai bisa terbang manusia. Dengan apa? Dengan pesawat. Sampai bisa telepati dengan apa? Dengan telepon. Kalau dulu pakai kesaktian, Pak. Telepati. Diam sebentar, lalu kosongkan, bisa telepati. Sekarang gampang dengan halo Kak Majuri ya gimana? Ini manusia, jin tidak bisa Kak Majuri. Apalagi hewan. Masa hewan main HP? Ini yang namanya wahdahu la syarikalah. Semua keilmuan, asma, sifat, af'al itu diberikan pada manusia. Kalau hewan tidak lain, iblis lain, malaikat lain. Makanya manusia ini makhluk yang paling mulia. Maka kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, ingin kaya, monggo imannya ini diperbaiki. Di dalam ayat faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin ketemu Robnya, ini fal ya'mal amalan soleh, maka berbuat baiklah, wala yusyrik, dan jangan syirik. Ini kalau kita mohon maaf berbuat baik seumpama diakui, wah ini sudah syirik. Ini maksudnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sudah, jangan keakuan. Jangan diaku. Berbuat baik jangan diaku. Makanya orang-orang torekot belajar menuju hakikat. Kalau sudah hakikat, insya Allah nanti ketemunya itu makrifat. Oh iya ya, makrifat ini tahu, melihat, tahu, mengerti. Kalau orang di syariat, oh ini pisang, ada wadahnya, ada kulitnya, yang bisa dimakan kayak apa. Kalau sudah hakikat, oh benar ini pisang. Sehingga makrifat, apa makrifat? Ya dicicipi, dimakan, enak. Rasanya kayak apa pisang itu? Itu.
Ayo monggo, kalau sampian ingin sakti monggo, karena dengan Allah ini sudah diberi ilmu, ini sudah cukup. Kalau ingin kaya sudah ada, tinggal sampian ini dari laut ngambil, dari darat ngambil, dari udara ngambil, monggo. Siapa yang bisa ini? Manusia. Itu. Mohon maaf, malaikat tidak tahu nangkap ikan, tidak tahu. Walaupun jin tidak bisa. Yang tahu ini manusia. Malaikat tidak tahu nyangkul Kak Majuri. Gak ngerti nyangkul. Yang ngerti ini manusia. Ini bedanya. Maka kalau sudah di dalam sudur ini, di dalam hati ini ada keraguan, coba lihat imannya itu. Itu. Bagaimana caranya? Monggo belajar. Belajar apa? Sirrul Asrar. Dzikir sirrul asrar. Dzikir sirrul asrar itu tidak berhuruf, tidak berkalam. Bagaimana? Kok tidak berhuruf, tidak berkalam? Semua dzikir ini berhuruf, semua dzikir itu berkalam. Baik dzikir qalbi, dzikir jahar, dzikir khafi, berkalam. Ya Allah, ya Allah, atau diam. Ini berkalam ini di dalam hati ini. Ya Allah. Lah ini tidak berkalam, tidak berhuruf. Nah, maka di apa? Di ainul basiroh, di suqaul basiroh, di hakul basiroh. Ini. Monggo sampian apa gunakan rasa sampian. Ainul basar. Ainul basarnya ini. Mata dohir ini. Melihat pisang. Nah, ini. Melihat ini. Ainul basar, melihat pisang. Oh, ini pisang. Benar ini pisang bisa dimakan. Lalu masukkan ke su'aul basiroh. Su'aul basiroh ini zauq, rasa. Lalu dimakan dengan sampian. Oh, rasanya manis, asin, atau gimana? Ini di su'aul basiroh. Ini dzikir. Dzikir itu bukan hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, bukan. Dzikir yang paling ampuh itu dzikir sirrul asrar. Ini dirasa. Lalu dirasa ini baru hakul basiroh. Hak basirohnya dalam batin ini hak betul-betul. Wah, ini pisang enak, menyehatkan badan. Bahwa pisang ini dicipta oleh Allah untuk manusia. Ini hakul basiroh di kitab apa namanya Hikamul Arif, hakul yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Ini di su'aul basiroh. Hakul basiroh ini biar tidak ada keraguan. Sedikit ragu. Kan biasanya apalagi, mohon maaf, orang was-was itu, Pak. Allah. Wah, ini enggak, nanti takbir saya enggak bagus ini. Nanti enggak diterima sholat. Allah. Kan ada manusia seperti itu. Wuduknya aja ada. Kalau sudah orang ini di tingkatan ihsan, tidak ada keraguan. Sudah apa? Hakul basirohnya itu sudah mantap. Hakul yakin. Hak di makom fana dan bako itu. Tidak ada keraguan. Makanya ada orang, Pak, matinya itu, oh saya mati sekian. Tahun ini, jam ini, tahu.
karena sudah ada di makom bako. Hak. Oh, saya nanti ketemu ini, bisa bekerja, bisa begini, bisa menghasilkan. Ini nanti di Su'aul Basiroh, rasa. Kalau sudah hak sampean insya Allah ketemu. Maka di dalam makom ini tidak memakai asma, lalu memakai sifat. Doanya itu memakai sifat. Tidak banyak. Kemarin itu ada yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau berdoa panjang, banyak? Alhamdulillah bagus. Tapi itu makomnya makom syariah. Kalau sudah di makom hakikat dan makom bako ini, doanya tidak banyak. Apa yang dikatakan Imam atau Illa itu berdoa itu kurang bagus. Kalau di Al-Quran iya ud'uni astajib lakum, tapi di dalam kitab Hikamul Arif itu ada keterangan Allah selalu memberi, diminta terus. Ada keterangan seperti itu. Kalau sudah makom bako, sudah kehadiran. Kehadiran Allah. Enak. Itu, Pak. Jadi untuk menghilangkan keraguan, rasa tidak percaya atau tidak yakin, monggo belajar. Belajar di Sirrul Asror. Dzikir Sirrul Asror. Dzikirnya itu sudah tidak memakai jahar dan hofi. Sudah apa? Di Hakul Basiroh, Su'aul Basiroh. Itu. Pertama Ainul Basiroh, Su'aul Basiroh, Hakul Basiroh. Sehingga apa? Nanti pencapaiannya ihsan. Imannya itu sudah bagus. Ini maksudnya ilmu-ilmu hakikat ini seperti ini. Kalau sampian mohon maaf belajar di ilmu syariat aja tidak ketemu-ketemu, Pak. Bagus, harus fardhu ain. Belajar ilmu syariat, ilmu torekot, ilmu hakikat sehingga ma'rifat. Kadang ada teman, buat apa belajar syariat? Jangan. Semua tetap orang hidup ini yang syariat. Kudrat iradatnya Allah ini memang syariat. Sampian hidup ini ya syariat, ya hakikat, ya torekot. Monggo belajar. Karena kalau tidak ada ilmunya, karena ilmu itu al ilmu nurun li ahlihi. Ilmu itu nur untuk ahlinya. Jadi monggo ayo kita saling belajar, saling memberi, saling apa? Dan saling menerima. Undur makol wala tandur. Undur mangkol wala tandur makol. Jadi mari kita melihat wala tandur mankol. Jangan melihat orangnya. Melihat siapa yang berbicara ini. Walaupun orangnya mohon maaf, orangnya tua, kalau pembicaraannya itu masih anak-anak, kalau walaupun anak-anak tapi pembicaraannya tua, monggo lihatlah undur makol tandur mangkol. Itu monggo ayo. Kalau bisa ayo bermusyawarah, tanya jawab, yang yang menambahkan, karena di dalam ilahukum ilahu wahid ini tetap perlu kasih sayangnya Allah. Maka di dalam
surat Al-Baqarah ayat 163 ini, ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Ini tetap menginginkan kasih sayangnya Allah. Semua di alam semesta ini. Kalau tidak disayang, kalau tidak dikasih oleh Allah, kita tidak bisa hidup sempurna seperti ini. Ini maka di dalam ayat ini keterusannya la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sifat yang paling mulia ar-Rahman ar-Rahim. Bukan ya Jabbar ya Qahar, bukan ya Hakim ya Wadud ya Salam, bukan. Ar-Rahman ar-Rahim. Kalau tidak dengan ar-Rahman rahimnya Allah, alam semesta ini tidak ada. Sampian tidak bisa hidup, sampian tidak bisa berjalan, makan, minum, tidak bisa kalau tidak ada ar-Rahman ar-Rahim. Nih maka ilahukum ilahu wahid ini, semua di alam semesta ini tetap butuh pada ilah yang wahid. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Robnya alam semesta semua. Maka kita harus kembalikan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Walaupun sampean mempunyai kesaktian, mempunyai kekuatan, semua tetap campur tangannya Allah. Lalu kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Antara lam awal dan lam sani di dalam lafaz Allah. Biar paham sampean. Lalu ada yang bertanya, Allah ada di mana? Apa jawabannya? Apakah Allah ada di saya? Tidak. Apa Allah ada di sini? Tidak. Allah itu meliputi alam semesta. Allahus samawati wal ard. Jadi laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir ini, Allah jangan diumpamakan dengan makhluk. Ini kalau Allah ada di saya, berarti Allah bertempat. Tidak boleh syirik. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan diumpamakan Allah itu dengan makhluk ini. Bagaimana? Allahus samawati wal ard. Allah meliputi. Kalau sudah meliputi, ya di mana-mana. Paham? Makanya Allahus samawati wal ard ini, Allah meliputi saya, meliputi semua di dalam ilahukum ilahu wahid. Itu pemahamannya di situ, insya Allah. Semoga ilmu ini bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Biar nanti sampian ini cara pulang untuk menuju Allah. Nah ini. Kalau ruh ini tidak bisa jalannya pulang menuju Allah, ini kesasar, Pak. Sampean nanti matinya gentayangan, kesasar. Kalau sudah tahu jalan menuju Allah ini, oh manusia ini begini ya. Makhluk ini memang begini. Tuhan ini begini. Maka harus kita belajar di ilmu hakikat. Gitu. Monggo kalau ada yang menambah atau bertanya, monggo. Monggo. Monggo Mas Faru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar menambah atau memberikan tambahan. Kemungkinan begini. Karena manusia itu kan cuman banyak yang kenal dohirnya. Sesuai dengan hadisnya siapa?
Imam Ghazali man arafanahu faqad rawahu. Jadi yang dikatakan diri itu kalau bagi orang am itu sangkanya yang dohir ini gitu. Padahal di yang di ilmu yang di atasnya lagi istilahnya itu diri itu kan ada diri yang dohir dan diri batin, bahkan disuruh al batin ya. Makanya manusia hidup itu terjadi, manusia itu kan yang pertama itu kan yang gaib, jadi ditiup apa. Makanya untuk menghilangkan keraguan tuh semestinya mau membaca, mau bergerak, mau apapun itu harus satu dari kesatuan itu, dari yang hidup itu. Makanya seperti layang-layang, tali sama ininya. Jadi satu. Gitu. Makanya kan kebanyakan keraguan. Disangkanya diri manusia itu cuma diri yang dohir. Makanya di mana timbul tanya di mana. Padahal manusia hidup itu kan sebelumnya kan yang ada itu kan kehidupan yang namanya roh itu. Mungkin begitu itu Pak Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penambahan Mas Faruk tentang hidup manusia ini. Ada keraguan karena tidak mengerti tentang dirinya, baik diri dohir walaupun diri batin. Itu tambahan Mas Faruk. Jadi manusia ini memang saya sudah terangkan ini bahwa diri ini ada diri dohir dan batin. Ada diri adamiyah, diri batiniyah, diri goibiyah, diri sir. Tidak mengerti memang betul. Karena orang am ini tidak mengerti. Apa-apa lagi mengerti, tahu tidak. Kalau tidak ngaji loh Pak, kalau tidak belajar. Apa diri ini? Disangkanya ini. Diri ini. Padahal di Al-Quran diterangkan wa nafakhtu min ruhi wa ku usajidin. Yang hidup ini wa nafakhtuhnya itu. Ini kadang banyak orang yang ini lagi orang yang mukasafah ini nanti takut terjebak di dalam mukasafahnya itu. Contohnya orang yang mukasafah goib, mukasafah itu dibuka, alam goib itu Pak dibuka Pak. Ada manusia seperti itu, ada banyak teman-teman yang tahu. Mukasafah dibuka, goibnya itu dibuka, melihat ini. Nah ini kadang kebanyakan kalau mohon maaf kalau tidak paham ilmu hakikat terjebak. Banyak teman-teman ini terjebak di situ Pak. Ada yang ingin apa? Terjebak di alam goib ini, mastekah. Benda-benda antik terjebak di situ. Bukan tujuan. Tujuannya itu sebenarnya ma'rifatullahnya itu. Ma'rifat billah. Kalau di alam goib jin apa namanya keris yang bisa berdiri, yang bisa begini begitu di alam goib. Sebagian ini di mukasafah, makom mukasafah. Makom mukasafah itu nanti kelanjutannya makom musyahadah. Penyaksian, apa ini sebenarnya ini? Gitu. Cara belajarnya di situ. Lalu nanti kalau sudah musyahadah, maka makom dibako. Tidak ada. Saya tidak sakti, saya tidak bisa, saya tidak mukasafah, saya tidak itu. Maka benar katanya Mas Faruk, mungkin orang-orang yang bukan mungkin, iya orang-orang awam iya tidak mengerti tentang dirinya. Sehingga apa? Sehingga rasa kepercayaan, rasa ragu, rasa tidak yakin itu ada.
Gimana caranya? Monggo belajar Sirul Asror tetap. Kalau hanya di belajar Di belajar dikru jahar atau dikru khofi itu masih bergejolak. Di hati ini bergejolak. Rasa tidak percaya, rasa tidak yakin. Masa iya ya nanti saya sakti? Seumpama Kak Majuri ingin kesaktian belajar ilmu hudaku seumpama. Hudaku Tuhan yang sumber dharma nur hakunjung teguh. Tidak bisa mempan ditembak, tidak bisa menekan. Masa iya ya? Ada Kak Majuri keraguan itu. Pasti ada karena sifat manusia. Itu. Supaya tidak ada keraguan bagaimana? Nah ini. Imannya ini. Monggo. Kadang di hadis itu ada iman itu turun, naik, turun, naik. Kalau sudah makom am itu malah turun terus. Gimana caranya untuk imannya itu baik atau naik terus? Monggo di makom fana dan bako. Karena di dalam mukasafah dan musyahadah ini nanti menuju ke ihsan. Sudah tidak bicara iman lagi ini nanti. Sampian mukasafah melihat begini begitu, musyahadah sudah penyaksian. Nanti di ihsan. Di ihsan ini makom fana dan bako. Ihsan ini seakan-akan saya melihat Allah, Allah melihat saya. Ini ihsan. Ini imannya orang khawasul khawas. Kalau am tidak bisa, apalagi ke situ ilmunya tidak bisa. Katanya Al-Faruq tidak mengerti, memang iya. Orang am itu orang awam, maksudnya orang umum itu tidak mengerti ilmu ini. Monggo ayo, sampian sekarang belajar seperti ini, mengaji monggo. Kalau enggak mengerti ayo bertanya. Itu Kak Majuri. Jadi mohon maaf Kak Majuri nanti keluar, wah pickup saya isinya banyak ini. Apakah ada untung apa tidak? Keraguan seperti ini hilangkan Kak Majuri. Yakin ada untung. Gitu. Katanya orang Madura ke. Semoga. Waduh kapan? Ini pelajaran orang yang hak orang khawasul khawas. Tidak semoga. Doanya itu tidak semoga. Ya Allah semoga saya nanti untung banyak tidak. Kalau sudah khawasul khawas untung. Karena sudah kehadiran Tuhan. Kalau sudah kehadiran Tuhan Kak Majuri, apa yang tidak bisa? Itu bedanya orang yang mengerti sehingga makrifat. Walaupun kehidupan ingin kaya, ingin sukses seperti itu. Yakinlah. Makanya di Surul Asrar itu ainul basar, su'aul basirah, hakul basirah. Ini yang jarang diterangkan. Yang diterangkan hanya ayo berzikir astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Allah itu di asma. Menyebut. Itu. Lalu kita belajar di sifat. Monggo sampian di sifat. Sampian berzikir di sifat. Saya bisa berbicara sekarang. Ini di sifat ini. Kalau sampian berzikir di sifat lebih bagus. Saya ini bisa berkalam. Siapa yang berkalam ini? Nah ini. Siapa yang berkalam ini?
kekuatan siapa ini? Penglihatan siapa ini? Pendengaran siapa ini? Monggo sampean belajar. Sehingga di fana tidak ada. Oh, kelihatannya Rosid tidak. La basirun illallah. Pendengarannya Rosid tidak. La sami'un illallah. Itu di sifat ketujuh itu. Di sifat ma'ani. Ini monggo perdalam sifat ma'aninya itu. Monggo, kalau ada yang tanya lagi, monggo Kak Manjuri. Bapak. Monggo, Kak Manjuri. Ayo monggo. Monggo, Pak Sami. Monggo. Tidak ada yang tanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keyakinan pada umumnya manusia, termasuk saya sendiri, kita ini sudah belajar, bahkan paham, mengerti juga kita harus bagaimana. Tapi kenapa ketika kita dihadapkan dengan masalah atau diuji, kita ragu? Bahkan ketika kita menyaksikan kenyataannya, seperti misalkan kita dikasih kesaksian, musyahadah, kita melihat jelas bahwa itu kekuatannya, tapi kenapa masih ada rasa ragu? Terlebih-lebih ketika kita diuji, itu ragunya sangat besar sekali. Solusinya bagaimana, atau apa yang salah dari kita? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Mas Ami. Kita ini ngerti, tahu, punya ilmunya. Malah musyahadah. Kadang tidak yakin, kadang tidak percaya. Ada apa di situ? Apa yang salah? Dan bagaimana solusinya? Sebenarnya yang salah itu tidak ada. Kalau sudah di makom fana dan beko, salah itu tidak ada. Itu semua bagaikan air mengalir. Kehidupan ini kalau sudah di beko dan fana, itu sudah bagaikan air mengalir. Tidak ada yang salah. Hanya kita cara memandangnya ini, mohon maaf ini. Wah, yang salah kamu ini begini-begini. Oh, yang salah ini saya, ini begini-begini. Cara memandang. Kalau sudah memandangnya di makom bako, tidak ada yang salah. Hanya kita ini, katanya Mas Fahmi, diuji. Wa nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Wa huwal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ini memberi kita hidup, kita mati, liyabluwakum. Menguji lah. Kalau di ujian ini kadang kalau sudah diuji, kadang kita ini iman ini, makanya kalau imannya orang khawasul khawas, kalau sudah diuji Mas Fahmi, itu tambah naik, bukan tambah turun. Kalau memang turun. Kadang diuji, keyakinan tambah nggak enak ini. Ini berarti imannya itu imam Cara ukur itu. Sampean mengerti tentang ilmu mencari dunia, seumpama ingin kaya,
Kamajuri berdagang, berbisnis, begini, begitu, begini. Lalu diuji oleh Allah. Dapat untung besar, lalu turun Kamajuri. Diuji. Nah ini, kadang iman di situ. Gimana ya ilmu saya ini? Ini. Gimana ya pekerjaan saya ini? Apanya yang salah? Ini, keraguan ini. Maka untuk menghilangkan rasa ragu, rasa tidak percaya, rasa tidak yakin, monggo ayo belajar di Sirrul Asrar. Kalau sudah di Sirrul Asrar, insya Allah. Sehingga apa? Hakul yakinnya ini, wah saya tidak. Nah ini tingkatan orang khawasul khawas imannya. Kamajuri diuji oleh pengetahuan seumpama. Saya tadi bisa baca kitab, sekarang kok hilang ya? Ada apa? Kan ada seperti itu. Kalau sudah khawasul khawas imannya orang khawasul khawas tambah naik. Karena sudah di hakul yakin, ainul basiroh. Tidak bertengger di ainul basar atau di su'aul basiroh. Tetap ainul hakul basiroh. Gitu Kak Majuri. Makanya kita harus monggo ayo kehadiran Tuhan pasrahlah kepada Allah. Contohnya Kak Majuri tadi atau Mas Faruk berbisnis. Biasanya dapat untung, sekarang tidak untung. Kalau sudah su'aul basiroh, rasa yang berbicara, wah rasa ini sudah ujian ini. Ah ini. Kalau sudah ujian, monggo naikkan. Hakul basiroh, hak bahwa ini ujian. Enak. Kalau turun, ya diam. Wah gimana ini ya saya ya. Ngeluh. Penyerahan ada. Nah, tawakal Allah itu tidak ada. Ngeluh. Dan untung. Selalu untung lo lebada, lo enggak. Ini Mas Ami. Jadi kalau kita mempunyai ilmunya sudah mentok, tapi kalau sudah diuji jatuh. Nah ini imannya, ukurannya ini ukuran Kauke. Mungkin harus. Ya, monggo. Ada sedikit penambahan mungkin. Karena begini, bicara masalah ujian, mohon maaf ini pengertian ke dalam. Kalau pengertian keluar, tetap bahasa ini diuji Allah. Bahasa orang ke dalam ini bukan ujian. Allah tidak pernah menguji manusia. Cuman di diri kita itu ada dua, ada perasaan, ada rasa. Makanya kalau udah perasaan kata Pak Rasul tadi, apa-apa yang salah ya apa-apa itu perasaan. Kayak kita ada di sini, kita kadang-kadang di Jakarta, perasaan kita. Nah makanya kalau duduk di penyerahan rasa yang asli, penyerahan yang mutlak, yang bulat, tidak ada kadang. Allah tidak pernah nguji pada manusia. Itu loh. Habis bahasa ke dalamnya begitu. Mungkin sebegitu Pak Rosid. Diri kita aja ya. Katanya Mas Faruk, Allah tidak menguji rasa kita, hanya rasa. Rasa. Kalau sudah ke dalam, sudah. Ujian hakikatnya kalau sudah ke dalam tapi iya. Makanya di alam semesta ini kalau sudah di makom bako sudah tidak ada ini lain ini sudah pembahasan lain ini. Kalau di syariatnya di Al-Quran memang diterangkan tetap diuji. Seperti orang, mohon maaf, Kamajuri sekolah SD mau SMP diuji Kamajuri.
Syariatnya seperti itu. Kalau sudah di makom bako, ujian tidak ada. Makanya Robi'atul Adawiyah, wali bine, Pak, wali perempuan, berdoa, ilahi anta maksudi waridoka matlubi itu. Tidak ada ujian, tidak ada neraka, tidak ada surga. Kalau sudah seperti itu sudah makom ke dalam itu. Makom waliullah, Robi'atul Adawiyah, ilahi anta maksudi, ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, ajunan, panjenengan, maksudku. Sudah tidak ada ujian, sudah tidak ada neraka itu, sudah tidak ada surga. Makanya orang-orang, mohon maaf, kemarin itu ada menerangkan orang-orang hakikat itu. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Memang iya kalau sudah makomnya makom seperti Adawiyah, Robi'atul Adawiyah. Ilahi anta maksudi, hanya engkaulah maksudku. Waridoka matlubi, dan ridomu saya mencari. Apa? Sudah. Tidak mencari surga, tidak takut neraka. Tidak takut ujian, sudah. Plong. Kalau sudah waridoka matlubi, ridomu ya Allah, saya cari. Apa? Sudah. Kalau sudah diridhoi Allah, ya enak, rizki lancar. Berteman enak. Suami istri tentram kalau sudah diridhoi Allah. Nah, ini lain lagi pembahasannya. Kalau sudah ke dalam seperti itu. Kalau orang membaca di syariat, memang hukum Al-Quran itu ada. Wa huwal mauta wal hayata, ini di surat Al-Muluk. Wa huwal mauta wal hayata liyabluwakum. Jelas ini. Ayyukum ahsanu amala. Wa huwa utawi dia yang hidup Allah, khalaqal maut, Allah menjadikan mati. Sampian itu bukan hidup, mati. Pertama itu mati. Wal hayatah, dan hidup lalu dihidupkan. Wal hayatah liyabluwakum, ini jelas. Sampian mati hidup ini supaya karena liyabluwakum, diuji. Kenapa diuji? Liyabluwakum ahsanu amala, supaya kamu berbuat kebaikan. Kalau sudah di makom Robi'atul Adawiyah, sampai doanya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ini malah di doa ini nanti di Nurul Hikmah itu nomor 10. Sudah penyerahan mutlak. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ada tambahannya, wa ufawwidu amri. Ini ada ilmunya ini. Supaya apa? Supaya kita ini imannya apa? Kepercayaannya itu memang pas. Tidak ada keraguan. Tidak maju mundur. Jadi sirnya itu nanti pas. Batinnya oke. Kadang mohon maaf, orang ini, manusia ini cara memandang hanya memandang wadahnya Kak Majuri. Oh, Kak Majuri pandang, wah hebat, gagah. Oke orang ini. Kadang mohon maaf, batinnya Kak Majuri rapuh. Banyak seperti itu. Makanya orang mukasafah, orang musyahadah, cara memandangnya lain. Memang sudah diberi oleh Allah. Apalagi nanti sudah di makom bako fana.
Ini. Jadi solusinya gimana? Ayo kita monggo di makom fana dan bako. Kalau di makom mukasafah musyahadah masih ada keraguan. Walaupun penyaksian pas ada ragu. Iya ya. Masa iya ya? Padahal ini sudah pisang. Sudah penyaksian. Bahwa ini pisang, sudah ini pisang benar. Tapi masih ragu kamu. Itu, memang manusia seperti itu. Nah, gitu. Bukan tenggeng. Kalau sudah dimakan rasanya, oh iya di suwaul basiroh. Rasa yang berbicara ini. Sehingga apa? Hakul basiroh, oh benar ini pisang. Ini cara memandang, makanya orang-orang hakikat ini makrifat. Karena apa? Memang pelajarannya seperti itu. Mengetahui, kenal. Tuh, jadi mohon maaf Mas Ami, kalau orang ini tahu ilmunya, sudah di makom mukasafah dan bako, tapi masih ragu, memang iya. Memang. Makanya di dalam makom, apalagi di makom mukasafah, kadang-kadang manusia ini, wah, ada banyak teman, wah saya bisa begini, bisa mohon maaf ini banyak murid, bisa mengobati orang. Nah ini terjebak, takutnya terjebak, mempunyai keunggulan, keilmuan seumpama diberi oleh Allah keilmuan untuk mengobati orang, sekali beres sehat. Kadang orang seperti itu kalau tidak mengerti di fana dan bako, jumawah, sombong. Nah, aku katanya. Ini perlu Kak Majuri, tidak disampai di orang betul kejunelan. Kan ada kan orang-orang junel semorah nalar aeng seumpama. Itu atau bunga seumpama. Nah, bukan itu. Ini hanya di makom mukasafah musyahad. Kadang di makom mukasafah ini dibantu, kadang ada yang bantu. Yang dibantu jin apa siapa. Makanya orang-orang yang belajar ya sufahaisu itu bisa. Bukan asma Allah itu ya sufahaisu itu. Tapi bahasa Suryani. Makanya kalau sampian terjadi seumpama mudorot yang besar, monggo ya sufahaisu. Ya. Itu bahasa Suryani. Itu nanti pertolongan ada apa? Bisa ya lagi. Oh monggo. Sampian mohon maaf, semoga tidak tenggelam di dalam laut, tidak ada pertolongan, insya Allah ditolong. Apa bisa nanti ikan, apa bisa nanti atau sampian dikeroyok orang seumpama tidak mampu, seumpama sudahlah, wah saya ini mati sama, monggo ya sufahaisu. Ya kalau amalan itu tidak Pak, artinya berkali-kali ini di asma. Ya, di asma. Ya sufahaisu. Ada yang menerangkan di Mamba Usul Hikmah itu namanya malaikat. Ada. Seperti ini. Listrik dilihat hancur. Ada, Pak. Siapa yang dipanggil? Malaikat barhatihin. Mahrosin.
Makanya kalau nyabung ayam sama juri, belajar ilmu itu. Mahrosin berhatihin itu. Mundur-mundur. Iya, dur-glundur. Belajar ilmu. Mahrosin berhatihin. Mahrosin. Apalagi sampean bisa ngerogosuk mau wabi. Nanti ayamnya nanti dipukul sama sampean. Nah. Ada ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Kalau orang am tidak mengerti. Kalau kita belajar monggo. Belajar. Itu Pak. Ada ilmunya itu. Kalau ingin tahu, ya belajar. Minta ijazah. Gitu. Biar tahu. Biar tahu. Ya supaya isu. Gitu. Kalau mohon maaf, bukan ngajari orang judi, bukan. Kalau judinya nanang Pak. Ya, ada kemet Pak. Ada ilmunya itu. Monggo belajar. Kalau ingin berhasil, ya monggo diamalkan Pak. Biar ya. Monggo kalau ada yang tanya lagi. Monggo. Monggo kalau ada yang ditanya, monggo kalau nggak ada ditanya, kita nanti doa musyawarah. Siap. Apa ingin kaya apa-apa kan ada ilmunya itu. Karena Allah itu dat ya ghaniyuh. Allah Maha Kaya. Ya Fattahu. Allah yang membuka. Dat yang bisa membuka. Ya Razzaquh. Dat yang memberi rizki. Masa tidak yakin Pak? Tidak yakin itu karena sampean ini imannya itu iman am. Imam awam. Imam orang umum. Kalau imannya khos atau khawasul khawas, tidak Pak. Bahwa Allah itu ya Ghani. Kenapa? Kita miskin. Padahal Allah memberi apa di dalam Al-Qur'an itu wal ardo firasan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an rizqal lakum. Alam semesta ini rizkinya kamu semua. Baik di dalam bumi wa akhrajna minas samarat wa anzalna minas sama. Allah menurunkan air dari langit. Itu semua rizqul lakum. Pertanyaannya, kenapa saya miskin? Kenapa saya tidak punya apa-apa? Nah ini. Yang salah siapa? Nah, katanya suami. Yang salah siapa? Monggo Kak berkaca diri. Berarti ilmunya tidak ngerti. Ilmu pesugihan ada. Baik pesugihan putih walaupun pesugihan hitam. Kalau pesugihan putih apa tidak jauh dari Al-Ikhlas, Al-Fatihah, tidak jauh dari itu. Sholawat amalannya. Kalau pesugihan hitam, monggo. Kemana ini Mas Faruk? Monggo terserah. Apa ke Nyi Belorong, apa ke Gunung Kemukus. Ya terserah. Wallahu a'lam. Ada. Kalau pesugihan putih tidak jauh dari surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah. Makanya orang-orang tua itu, oh pebanyak cong mau selawat. Nah ini pertanyaan kemarin ada, membaca selawat itu haknya bagaimana? Apakah membaca kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Apakah membaca kepada diri? Nah ini yang harus kita paham itu. Monggo belajar Pak. Saya tidak bisa menerangkan seperti ini kalau itu.
harus hubungi dokter. Gitu. Makanya orang-orang yang mengerti dan paham itu seakan-akan ini gampang, Pak. Makanya di alam kabir, di alam sogir dan kabir ini hanya manusia yang ngerti. Karena Allah ini memberi kedudukan wahdahu la syarikalah. Itu. Jadi kita ini kadang ya ragu dengan kita sendiri. Kenapa? Ya karena ilmunya. Itu. Monggo kalau ada yang tanya lagi, monggo. Kalau sudah kita doa. Monggo Pak Nasib, ada yang tanya? Doa dulu ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.